Lisa jatuh ke jurang. Oma nggak terlibat dengan kematiannya Lisa. Kebetulan aja Oma ada di tempat yang sama dengan Lisa. Oma merasa dipojokkan sama semua orang hanya karena Oma ada di tempat yang sama pada saat Lisa jatuh dari jembatan. Padahal Oma nggak dorong Lisa. Oma nggak bersalah. Oma nggak bersalah. Oma tungguin Maura. Oma bisa jelasin dulu ke Maura. Sebenarnya ada apa? Biar Maura paham, Oma. Bukan salah Oma. Bukan. Semuanya ini bukan salah Oma. Iya. Oke, Maura tahu memang ini bukan salah Oma. Kalau memang Oma ngerasa nggak bersalah, kenapa Oma nggak langsung ngomong aja sama polisi? Oma kasih kesaksian ke sana. Waktu itu, Oma dan Lisa bersitegang di jembatan proyek. Oma waktu itu dekat sekali sama Lisa. Dia limbung, dia kepleset di tepian jembatan. Terus dia kehilangan keseimbangan, terus dia terjatuh. Tapi bukan Oma yang dorong, bukan Oma yang menyebabkan kematian Lisa. Iya, Oma tenang dulu. Iya. Oma takut, Maura. Kalau Oma salah memberikan keterangan dan polisi nggak percaya sama Oma, tuduhan itu malah berbalik ke Oma. Oma nggak mau dipenjara. Aku nggak nyangka Oma cerita semua ini ke aku. Semua ini pasti karena Oma udah nggak tahan harus nanggung semuanya sendiri. Aku harus apa sekarang? Oma tenang dulu ya. Ya Oma. Dok, saya cuma minta satu, berikan yang terbaik buat Didi saya ya. Saya mau Didi saya cepat sembuh. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Didi kamu. Obat tambahan untuk Pak Raymond juga sudah saya berikan. Semoga semuanya baik-baik saja. Sekarang saya permisi dulu. Iya dok, terima kasih ya dok. Terima kasih kembali Bu Nawang. Pak dokter, mari saya antar ke depan. Mari. Mel, kamu udah dengar sendiri kan kata dokter? Pipi itu perlu tenang, Mel. Jadi kamu gak perlu marah-marah kayak tadi. Kalau kamu begitu, imbasnya tuh ke pipi. Bu, selama ibu masih belain Putri, aku nggak bakal diem aja, Bu. Aku nggak bakal stop marah-marah karena aku juga kesel, Bu. Kalau ibu mau aku stop marah-marah, mending ibu pergi dari rumah sini. Ibu gak akan ninggalin rumah ini, Mel. Karena ibu akan nungguin Pipi. Ibu udah berusaha lakuin apa yang kamu mau kan? Untuk Putri ninggalin rumah ini. Jadi ibu mohon, kamu jangan egois ya. Dan kamu harus ingat, kamu gak bisa seenaknya aja ngusir ibu dari rumah ini. Karena ibu gak akan pergi. Kapan semua ini akan berakhir? I can't take it anymore. Mel, tadi aku kecelakaan di jalan. Sekarang aku ada di rumah sakit Pelita.
Satu-satunya orang yang gua kabarin soal kejadian ini cuman Mel. Tapi kenapa Mel gak reply WA gue? Padahal WA-nya udah centang biru. Apa jangan-jangan Mel sengaja ngindarin gue demi perusahaannya Om Raymond? Selamat siang, Mas Tristan. Oh, iya, siang dok. Mas Tristan sudah mau pulang? Iya, tadi juga dokter bilang saya udah nggak kenapa-napa kan ya? Begini, Mas. Kondisi Mas Tristan memang sudah membaik. Tapi baiknya, Mas Tristan pulangnya didampingi supaya ada yang bantu. Saya pulang sendiri aja ya dok. Ya, makasih dok. Silakan, Mas. Hati-hati, Mas ya. Maura harus berjanji untuk tidak menceritakan rahasia ini kepada siapapun. Iya, Oma. Maura janji. Cuma Maura mau tanya sama Oma, mau sampai kapan Oma sembunyiin cerita ini? Kalau menurut Maura, Oma harus cerita sama Pangeran semuanya. Oma takut kalau cerita sama Pangeran, nanti Pangeran cerita sama Putri atau sama siapa yang lainnya, situasinya akan semakin sulit. Oma nggak mau kalau Oma dianggap sedang membela diri atau berkelit atas tuduhan yang ditujukan kepada Oma. Oma memilih lebih baik diam, menyimpan semuanya untuk diri sendiri. Oma sebentar ya. Sebelum janji sama Oma di kafe ini, aku juga udah janji mau ketemu sama Vito. Mungkin Vito cuma mau ngabarin kalau sebentar lagi dia sampai. Menurut kamu gimana ya? Apa Oma harus melakukan sesuatu supaya Oma tidak merasa dikejar-kejar oleh perasaan bersalah? Iya, Oma. You have to do something. Ya, Oma harus mulai merestui hubungan Pangeran dan Putri. Gini, maksud Maura, kalau Oma merestui hubungan mereka berdua dan mereka menikah, Maura yakin sikap mereka pasti akan berubah. Mereka pasti akan fokus sama hubungan mereka, Oma. Dan mereka pasti akan ngelupain masalah ini. Kalaupun sampai nanti masalah ini muncul kembali, aku yakin Pangeran sama Putri pasti akan membela Oma. Cuma itu caranya, Oma. Ide Maura memang bagus. Tapi apa aku harus merestui Putri jadi istri Pangeran? Bagaimana nanti masa depan Pangeran tanpa anak? Loh, sayang? Sayang, hei. Sayang, kamu kemana? Kayaknya aku nggak bisa ngantor deh dengan kondisi kayak gini. Sayang, kan kamu tahu sebentar lagi kita mau meeting sama calon investor kita. Dan ini meetingnya penting banget loh, nggak mungkin kalau kamu nggak ada. Tapi kamu nggak ngerti gimana perasaan aku sekarang. Aku tuh sedih karena sikap ibu tadi. Ya udah oke sayang. Kalau emang kamu ngerasa kamu nggak bisa meeting hari ini, kamu pulang dulu nggak apa-apa ya. Kamu jangan paksain. Lagian meetingnya kan masih 30 menit lagi. Saya bisa kok anterin kamu pulang, terus saya balik lagi ke sini buat meeting. Ya.
Sayang, ini telepon dari Ata, saya angkat sebentar ya. Halo, Ta. Apa? Kliennya mau majuin meeting kita jadi lebih cepat. Dia 15 menit lagi nyampe. Tapi Tak, kayaknya gue nggak bisa nyampe 15 menit lagi deh. Soalnya gue harus nganterin Putri pulang dulu. Dia kurang enak badan. Rasanya egois kalau aku nggak masuk kerja cuman gara-gara pengen nenangin diri. Sementara pangeran dan yang lainnya lagi berusaha keras jalanin perusahaan ini. Ya udah nggak apa-apa. Seandainya kliennya nyampe duluan, lo tolong handle dulu ya, nanti gue susul. Thank you banget ya, Tak. Sayang, kita pulang sekarang ya. Kayaknya aku masuk kantor aja deh. Nggak apa-apa sayang, kamu nggak perlu maksain. Kalau kamu ngerasa kamu masih kurang enak badan, kamu masih banyak pikiran, ya nggak apa-apa, kita pulang dulu. Nggak apa-apa, aku masuk aja ya. Lagian aku nggak mau semua urusan kamu jadi berantakan. Lagi pula kita juga perlu ini buat kelangsungan startup bisnis kita. Kita nggak boleh gagal. Kamu yakin? Ya udah oke. Kalau emang itu mau kamu, kita masuk sekarang ya. Tapi kalau seandainya kamu ngerasa nggak enak badan atau kamu pingin pulang, kamu langsung bilang, ya. Kamu tahu nggak? Senyuman apa yang paling manis di dunia? Senyuman seseorang ketika orang itu sedang melawan air mata. Tuh kan? Cantik banget. Bisa aja. Kita masuk sekarang.